Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Sekarang hari ini Selasa 16 April 2024 ya, IHSG hari ini baru buka dan pasar modal BEI ya, dan sesuai prediksi kemarin memang pasti bakal crash ya, 0,6 dan prediksi juga bahwa saham energi kebanyakan rata-rata perform hari ini, justru yang naik saham-saham kayak energi sampai TBA gitu kan. Naik terpantau 5%, Medco juga naik. Tega sempat naik terus turun ya. Medco, apalagi yang naik gede, Adro ya. Hari ini yang keluar kebanyakan asing ya, John. Tapi banyak juga asing yang beli. Jadi total transaksinya udah ada 23 triliun. Kalau gue ngelihat total transaksi volumenya harinya imbang. Asing yang keluar imbang diimbangi juga dengan asing yang masuk. Demikian juga lokal yang keluar diimbangi juga lokal yang masuk. Jadi banyak yang antusias justru ya. Serok di harga murah. Ya, ada yang ketakutan juga, jadi diimbangin. Orang yang ketakutan ternyata cukup imbang juga yang masuknya. Jadi lihat porsi asing juga, ya asing rata-rata keluar di perbankan kalau kita lihat ya, perbankan. Ya, makanya BBRI Robo rata-rata asing keluar ya. Tapi ya rata-rata di sini ini yang bikin Robo asing rata-rata keluar. Ya, ya karena kondisi geopolitik Iran ya. Tapi saham energi rata-rata diborong, rata-rata diborong. Ya, saham energi. Nah, gue pengen bahas situasi ini yang harus kita hadepin gimana ya. Ke depan kita coba prediksi bakal arahnya kayak gimana. Hari ini kita lihat presiden aja sampai ngadain rapat ya. Istana bahas Iran versus Israel. Em, Kemarin kan di video gue kelihatannya kan gue perhatikan kemungkinan nggak diperpanjang ya kemungkinan. Tapi kalau lihat berita hari ini ya kemungkinan ini Israel pengen perpanjang kemungkinan. Ya. Hari ini lu lihat Iran nih udah mulai tutup fasilitas nuklir ini berita 1 jam lalu ya. Ya. Selesai Panglima Israel gertak bakal lakukan serangan balasan. Ini beneran atau enggak bakal terjadi. Lihat aja. Jadi lu lihat aja ya. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Jadi bener-bener guys. Jadi nasib ini di tangan dua negara ini. Ngeri ya. Di tangan dua. Gue cuman tapi oke. Sebelum kita ngomong jauh ke gini, gue cuman bingung yang ngelihat orang tuh ngarep banget perang gitu loh. Ayo dong, oh, Iran habisin Israel. Demikian juga, ayo dong Israel habisin Iran, hancur-hancuran gitu ya. Tanpa lo tahu, nanti dampak ini lo akan kena juga. Lo akan kena. Contohnya apa? Sekarang minyak itu udah mau bergerak. Harga minyak mentah tuh mau bergerak ke $100. Ya. Kita ini John, negara net importer. Kita tuh impor minyak. Ya. Total tahun 2022 itu total impor kita tuh $12 miliar ya. Itu sekitar hampir 200 triliun rupiah. Ya, kita import loh. Ya, impor minyak ini hampir 200 triliun rupiah. Lu bisa bayangin tuh, hampir setara sama korupsi yang lagi heboh nih sekarang kan. Segitulah. Lu bisa bayangin kalau kita harus beli, harus impor dan posisinya harga minyaknya itu makin lama makin naik gara-gara perang dua ini. Lu bisa bayangin nggak apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pemerintah bakal pusing. Pusingnya di mana, John? Pemerintah kita nih pusingnya di sini. Kita bakal nambahin subsidi nggak? Bakal nambahin subsidi atau cabut subsidinya? Atau nggak ditambahin subsidinya? Kalau nggak ditambahin subsidinya berarti harga bensin lu bisa naik. Ya, itu contoh. Ya, ini gua kasih tahu nih. Ya, kita nih negara satu nih net importir kita minyak. Ya. Orang pengennya perang kan, lu pengennya perang kan, ya, pengen hancur-hancuran kan. Ini efeknya nanti lu yang kena dah. Ya, net. Tapi lu kalau lu gue ngomong gini nih, tapi untuk investor itu cuan, John. Justru ini yang diharapkan. Jadi meskipun di investor saham sebenarnya investor saham tuh bakal cuan. Contoh hari ini lu saham energi pada naik kan, cuan. Tapi sebenarnya kita paling enak, paling yang kita harapkan tuh situasi aman-aman aja. Tapi kalau misalnya terjadi, tetap investor sahamnya cuan. Emas juga bakal naik biasanya. Emas juga bakal naik. Ya, saham juga bakal naik. Terutama energi ya. Nanti gue bilang perbankan tuh nanti robo gimana? Perbankan tuh robo jangka pendek doang, John. Ya, tetap itu nggak ngaruh sama kinerjanya dia, nggak ngaruh. Nanti naik lagi.
Jadi jangan dibiasakan lu baru roboh gini langsung, wih gue udah panik nih, gue harus cut loss nih, gue udah cut loss nih. Ayo, susah lo kayak gitu ya. Ini dampak pertama ya. Ini bisa bensin nanti jadi naik ya, atau negara harus tambahin subsidi, otomatis butuh kas lagi ya Kak. Butuh kas lagi, butuh duit. Antara itu aja. Ya. Dua, kalau bensin naik, listrik pasti, minyak naik, listrik naik. Gue semalam ngajar murid gue kan salah satunya kan dia kerja di SDM gitu ya. Cukup penting lah dirjen posisinya. Dia bilang listrik di Indo itu 65%-nya dari batu bara ya. Dia bilang sekitar 60% dari batu bara, 25% dari gas, dan 10% dari hidro. Ya. Dan sekitar 5% tuh dari ini masih minyak mentah seperti ini ya dia bilang. Itu entah gue salah tangkap atau tangkapnya 100% benar atau enggak ya, tapi dia ngomongnya begitu. Otomatis dengan kenaikan harga minyak mentah ini listrik juga bakal naik. Antara itu, John. Nah, makanya kemarin dia ditugasin tuh sama menteri di bidang SDM ya, untuk bikin tuh skema gimana tuh. Nih perang Israel sama Iran ini gimana nanti. Ya, dampaknya ke listrik nanti gimana. Ya, karena dia murid gue ini di bidang kelistrikan memang, di bidang kelistrikan ya. Jadi udah ditugasin skemanya nanti gimana kalau emang benar ini harga minyak mentah naik, nanti harus disubsidi atau enggak. Pokoknya intinya begitulah. Intinya berpotensi listrik bakal naik. Berpotensi. Siapa lagi yang susah, John? Lu pikir nggak lu nggak kena? Nah, ketiga, takut terjadi krisis pangan. Udah pasti namanya perang, krisis pangan. Kita ini kan beras ini naik gara-gara El Nino kan, El Nino yang biasanya tuh kita kan importir beras juga ya. Biasanya di kondisi normal tuh harga beras Rp 7 juta John di pasarannya. Rp 7 juta, 7 juta per ton apa ya kalau gue nggak salah per ton deh ya. Koreksi gue ya, setahu gue per ton biasa 7 juta. Ya. Nah, gara-gara ada El Nino, sekarang di pasar global tuh sekitar 10 juta per ton. Naik dong persen. Nah, itu yang bikin beras mahal ya. Jika suatu nanti Israel itu betul-betul perang pecah cukup gede dengan Iran gitu ya, otomatis dan ternyata terjadi juga krisis pangan, ya lu bisa bayangin sendiri lah, ya. Nanti yang susah lu juga, beras juga ikut naik. Yang susah lu juga, ya John. Yang susah pasti lu kita kita juga kena. Jangan pikir nggak kena, mereka ribut nih kita nggak kena nggak gitu. Kita sudah saling ketergantungan lah, semua saling berhubungan, saling membutuhkan lah, Bu. Ya saling ketergantungan ya. Indonesia tergantung ini, mereka juga tergantung kita gitu ya. Krisis pangan. Demikian juga apalagi tuh kalau terjadi perang besar gitu ya berdua tuh, ya bisa aja saham-saham transportasi gitu kan, apa pengangkutan lah, saham-saham pengangkutan laut, ya, pengangkutan apapun gitu semuanya pasti tarifnya bakal naik. Kayak kemarin terjadi di Rusia versus Ukraina kan, atau saham pelayaran tuh pengangkutan, wah tarifnya pada naik gila semua, naik gila otomatis. Ya kalau tarifnya gila, kalau dia tarif angkutnya gila kan berarti kan harga komoditas ikut naik, kayak batu bara ikut naik. Nganternya susah, betul nggak? Misalnya Eropa lagi pengen butuh batu bara gara-gara krisis energi, dia mau ngimpor dari Indo misalnya. Gitu. Kalau di posisi normal harga batu baranya nggak bakal mahal karena tarifnya murah, ini nyala. Tapi kalau lagi perang tarifnya kan mahal kayak kemarin. Otomatis harganya jadi meningkat batu baranya, jadi ikut meningkat. Tarif ininya meningkat, semuanya meningkat. Intinya kita juga yang bakal kena. Ya kalau lu senang dengan kondisi ini ya silakan. Kalau gue sih kagak. Ya, kalau gue pribadi gue ya cuan sih cuan ya, tapi kan kita harapnya dunia aman. Ya kalau cuan dalam kondisinya kayak perang begitu ya serem juga John. Kalau dibayangin perang dunia tiga tuh perang dunia dua aja kalau kita dengar cerita-cerita jadi orang aja ya. Serem gitu loh. Ya. Apalagi kalau emang terjadi perang dunia tiga. Nah, kayak gini John, kira-kira ya. Ini yang bakal kena ke lu, ke kita semua lah. Di seluruh dunia lah bakal kena kalau memang Israel jadi perang.
sama Iran. Ya, eskalasinya bakal meningkat. Otomatis juga, ya, otomatis juga namanya perang gini kan menciptakan inflasi di mana-mana ya, termasuk misalnya pabrik senjata di US gitu kan. Akan kebanjiran orderan. Oh ya, gue lupa. Di sini kita ini kan net importir ya, nomor satu ya. Ini nih, nomor satu nih, kita net importir ya. Setiap harga minyak naik, John, rupiah melemah. Ya, ini gue lupa. Rupiah melemah selalu. Makanya sekarang rupiah makin melemah kan, lo lihat hari ini. Ya kan? Udah mau tadi udah sempat 12.000 gue lihat. Ya. Tadi udah sempat 12.000. Oh, udah naik lagi, anjrit. Tadi masih 16.190. Ya, ya. Setiap harga minyak naik, John, karena kita net importir nih ya, nomor satu nih. Ini gue kasih tahu nih, ya. Setiap harga minyak naik, ya rupiah selalu melemah. Itu udah ini gua kasih tahu efek si malakama. Ini tadi gue masih lihat nih 16.190 nih, sekarang udah 16.240 ya dolar. Ya. Ini bahkan ada pengamat yang bilang ya bahwa ini kemungkinan bisa tembus 17.000. Ada yang bilang tadi gue baca lah sebentar tuh analisanya dia. Masuk akal. Ini bentaran banget nih ya 16. Ya. Jadi ketika nanti Israel benar-benar perang gede dengan Iran, ya udah pasti harga minyak itu naik, John. Naik. Harga minyak naik, dolar terus menguat. Rupiah kita melemah dan dolar terus menguat. Ya. Nah, ketika terus begini, ya, kalau dolar sekuat ini kan kasihan perusahaan-perusahaan yang impor. Bakal makin mahal ya. Misalnya lu impor-impor elektronik nih, ya nggak? Barang-barang impor. Bisa beli PlayStation 5 jadi lebih mahal, betul nggak? Jadi lebih mahal. Demikian juga banyak perusahaan yang utangnya dalam bentuk dolar. Bayarnya lebih mahal kan dia, bakal ngos-ngosan dia bayarnya. Ya, ini contoh ya John ya. Nah, ketika rupiah sudah melemah begini, ya BI mau nggak mau John, ya supaya menstabilkan dia akan naikin suku bunga. Ini kelihatannya dalam jangka dekat nih ya John ya, akan dinaikkan suku bunga. Akan naikin lagi supaya tidak roboh. Begini tidak roboh. Terus turun-turun-turun gini nih. Ya, naikin suku bunga nih kelihatannya bentar lagi. Kalau naikin suku bunga BI artinya apa tuh John? Artinya artinya orang yang ngambil kredit di bank makin bayar bunganya makin gede. Ya contoh sekarang misalnya si orang Indo ambil KPR gitu kan. Tadinya sekarang di bunga 13 floating 13% ya. Dia tadinya bayar KPR 3,5 juta per bulan. Gara-gara BBI naikin dia harus bayar 3,8 juta mungkin. Naik 300.000. Betul ya, naik 300.000. Berat nggak buat orang yang dia udah bayar 3,5 juta aja udah berat gitu ya. Terus dia nambah lagi 300.000 buat bayar, tahu-tahu buat KPR. Berat nggak dia bayar? Pasti berat. Artinya orang gini nggak bakal makin jajan di luar, John. Dia bakal makin masak di rumah. Atau malah bikin Indomie. Yang tadinya dia dulu yang tadinya waktu suku bunga rendah dia bisa tiap tiap seminggu 2 kali ke McD gitu ya. Atau makan bakso gitu kan. Gara-gara waktu yang suku bunga 3 naik dari cicilan 2 juta ke 3,5. Tadi kan awalnya 2 juta cicilannya kan. Waktu naik suku bunga naik 3,5. Dia udah mulai irit nih. Yang tadinya seminggu 2 kali makan McD atau bakso gitu kan. Ini nggak jadi makan. Kebanyakan masak di rumah ya. Nanti kalau naikin suku bunga lagi John, dia harus bayar 3,8 juta misalnya. Menurut lo, habis itu dia masih nggak makanannya dikurangin lagi nggak? Pasti dikurangin. Yang tadinya hampir tiap hari ya seminggu mungkin dia bisa makan 5 kali Indomie biar pas gitu loh. Ya. Biar survive. Nah ini John ya otomatis daya beli jadi melemah. Belum lagi lu yang KPR yang 17 juta. Ada John, orang-orang kaya kan biasa kan KPR 17 juta. Ini ya sebelum kemarin dia KPR 17 juta waktu suku bunga naik kemarin dia harus bayar 22 juta, naik 5 juta. Ya berarti kalau misalnya di suku bunga naik lagi orang ini akan bayar bisa jadi 25 juta. Ya atau mungkin 24 gitu. Makin terpukul nggak daya beli, makin terpukul. Ya itulah gua kadang bingung lihat komen tuh, wah hancurin aja tuh perang aja tuh ya nggak. Ya, lihat aja lo juga kena nanti. Investor juga pasti cuan. Investor juga pasti cuan. Ya pasti cuan. Contoh lo sekarang ngambil batu bara nih. Rupiah melemah terus kan.
Ini contoh, rupiah melemah terus kan. Eksportir batu bara kan dia jual dalam bentuk dolar. Dia cuan gede. Makin cuan dia. Makin rupiah melemah itu makin cuan. Makanya lu naik gede hari ini kan. Batu bara tuh naik gede. Rata-rata. Nah, itu tadi John. Demikian juga ini ya. Gue lihat koneksinya ya. Setiap net impor rupiah akan melemah. Dan pabrik senjata di US gitu kan. Dia kebanjiran orderan. 5. Kebanjiran orderan senjata. Bikin senjata kan punya bahan baku kan. Pasti mereka borong. Namanya pemerintah Amerika borong. Borong mau bahan. Akhirnya terjadi inflasi di US. Daya beli meningkat. Ya, daya beli US meningkat. Ya. Otomatis inflasi meningkat, si The Fed ngelihat, loh kok ini inflasi terus 3%, ya dia nggak, makin lama 3%, nanti lama-lama 4% gitu loh. Lama-lama 4%, makin nggak mau lah dia nurunin suku bunga. Malah dia mungkin berpikir naikin lagi gitu, gimana nih? Ya, ini The Fed tugasnya gitu doang. Pokoknya The Fed tugasnya ngelihat, ini gue 3% apa, pokoknya harus 2% goalnya dia. Selama nggak 2% dia nggak mau nurunin suku bunga. Ya masalahnya gimana mau naik 2%, ya senjata kebanjiran order. Banjiran orderan terus, ekonomi menguat di sananya. Nah gitu John. Nah, taktiknya gimana sekarang kita hadapin? Oke, jadi nanti ketika BI nanti mulai naikin suku bunga ya John, ya, kelihatannya nih, itu akan terjadi crash lagi. Crash yang seperti lo lihat hari ini ya. Tapi seperti yang gue udah bilang berulang-ulang, seperti kalau lu ada di saham yang berdividen jelas, ya lu nggak usah takut. Diemin aja, lu hal gini hal biasa. Ya, tapi kalau lu ada di saham bergorengan, berkolesterol, ya siap-siap. Itu kayaknya nggak cocok kondisi ini buat lo trading. Nggak cocok kondisi ini buat lo trading. Jangan main gorengan contoh kolesterol itu siapa tuh pejabat Pertamina yang ngeludah di mobil gara-gara beli gorengan katanya kan. Selalu jadiin meme kan efek efek gorengan kehilangan pekerjaan. Anjir yang bikin meme lucu banget sumpah. Gue sampai ngakak serius yang bikin meme. Sekarang banyak meme ya. Gue suka baca-baca meme gitu. Mungkin ngakak malah. Jadi dalam beberapa bulan ke depan ya, kemungkinan kita akan sering melihat crash, ISG susah naik, tapi tetap kinerja perusahaan tetap sama, Jo. Yang bagus akan tetap bagus, yang jelek akan tetap jelek. Nah, Mas, saham-saham energi ya, terutama yang pembiayaan dalam bentuk dolar itu pasti akan diuntungkan. Ya, belum lagi ada potensi kemungkinan nanti harga batu bara bakal naik kalau misalnya perang meletus kan kayak kemarin di Rusia Ukraina bakal meletus ya, itu bisa jadi sumber cuan. Kayak kemarin itu ada potensi. Ya, ada potensi dari dolar aja dia udah cuan nih sebenarnya dari dolarnya segini aja pasti mereka cuan apalagi kalau harga batu baranya kita meningkat ya itu pasti cuan makanya tuh saham yang kuat banget ya batu bara ya kuat banget. Dan perbankan ya perbankan tuh efek sampingnya memang begitu efek jangka pendeknya ketika ada berita selalu crash dulu ya emang kayak gini dia emang crash dulu ya tuh kalau lo lihat crash dulu ya tapi tapi kan dia tidak mencerminkan ini kan crashnya bukan karena dianya mau hancur bukan ya karena orang panik aja. Ya tapi nanti ketika udah mulai situasi udah mulai normal dan ternyata BRI berhasil mencatat laba peningkatannya, lu makin seru dapatnya. Dia akan naik lagi. Ya, jadi dia akan naik lagi. Jadi lu jangan takut, wah nanti BRI bakal ke gocap nih, bakal roboh nih ke gocap nih, nggak bakal. Ya, gua nggak bilang nggak bakalan lah, 1% doang kemungkinannya kayak gitu. Ya. Jadi itu gue taktik yang bisa lu untuk saat ini ya. Taktiknya termasuk saham pelayaran pada naik nggak sekarang? Coba kata lihat. Oh enggak, pada turun. Biasa aja. Hmm, Nelly. Ya, jadi memang kalau kondisi gini paling diincar saham energi ya. Ya, diincar saham energi ya. Oke, gua rasa itu ya John ya untuk ini sementara dalam berapa bulan lo akan lihat yang gini-gini lagi ya. Eh, situasi saham yang membagikan dividen tetap membagikan dividen. Itu John kuncinya. Kuncinya ya. Malah ini bisa jadi peluang hari ini banyak yang nyerok itu kelihatan transaksi hari ini banyak yang nyerok. Ya. Kalau nggak ada duit gimana John? Ya diemin aja udah emang diemin aja. Ya, oke John, gua rasa gitu aja ya. Jadi memang nasib di tangan dua negara ini, doakan yang terbaik, mereka damai dan damai pun indah.
itu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.